Bus Damri menabrak 3 mobil dan 1 warung makan di Pandeglang, Banten. Diduga kecelakaan terjadi karena rem bus tidak berfungsi. Bus Damri terbakar usai menabrak 3 mobil dan sebuah warung makan di Jalan Tanjakan Saketi, Pandeglang, Banten. Warga panik saat bus Damri jurusan Pandeglang Serang terbakar. Sopir bus Damri terluka tetapi tidak ada korban meninggal. Diduga rem bus Damri tidak berfungsi. Kini Polres Pandeglang masih mendalami penyebab kecelakaan. Jelang libur panjang Tahun Baru Islam 1 Muharram, arus lalu lintas di jalur selatan Padalarang, Bandung Barat ramai kendaraan. Keramaian kendaraan juga terlihat di ruas tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat. Ruas Jalan Raya Padalarang jalur selatan di malam jelang libur panjang 1 Muharram diramaikan kendaraan dari arah Jabodetabek. Arus kendaraan yang didominasi pengendara motor ramai menuju arah Nagrek maupun Tasikmalaya. Keramaian kendaraan terjadi sejak Rabu sore dan akan meningkat hingga dini hari nanti. Keramaian kendaraan juga terlihat di ruas tol Purbalenyi arah Jakarta menuju Bandung. Ribuan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi tak henti-hentinya melintas di kilometer 82 sekitar wilayah Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Sebagian warga Jakarta lebih dulu memanfaatkan libur panjang 1 Muharram dengan berkunjung ke sejumlah tempat wisata di Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya. Pemirsa, konflik antara masyarakat adat Besipae, Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur dengan pemerintah daerah setempat masih berlarut. Sebuah video menunjukkan penggusuran yang dilakukan aparat bersenjata dengan menembakkan gas air mata. Ditembak oleh Brimob. Dalam video amatir ini, sejumlah ibu-ibu berteriak histeris ketika aparat kepolisian dan anggota Brimob bersenjata lengkap memaksa mereka untuk meninggalkan tempat tinggal mereka. Sejumlah personel keamanan nampak mengancam warga. Bahkan beberapa kali terdengar suara tembakan disertai suara tangis anak-anak. Seorang perempuan nampak histeris bahkan hingga harus ditopang temannya. Mereka berteriak memohon kepada aparat agar bisa tetap menempati rumah mereka. Pak, sudah belasan tahun kami begini. Tuhan, sapu hidup kok terus begini. Mereka bahkan bersujud dan berguling di tanah memohon untuk bisa tetap tinggal di tanah mereka. Sebanyak 29 kepala keluarga warga Pasibai yang menjadi korban penggusuran oleh pemerintah Provinsi NTT saat ini tinggal di bawah pohon. Sebagian di antara mereka tidur berasaskan tanah karena hanya ada 3 lembar tikar. Rumah itu telah kami bangun 5 hari yang lalu. Dan 5 hari berturut-turut saya pergi membujuk mereka untuk masuk ke rumah. Mama, saya sudah membangun rumah bagi mama mereka. Dan saya telah menarik listrik bagi mereka. Silakan masuk ke rumah yang telah kami bangun ini. Tidak baik tinggal di pinggir jalan karena ada anak-anak. Kalau sakit bagaimana? Tapi mereka lebih memilih untuk tinggal di situ. Kemarin peristiwa terjadi ketika saya pergi untuk membujuk mereka, tapi mereka justru memilih tidur di tanah dan berteriak-teriak dan menangis-menangis. Penggusuran ini dilakukan terhadap lahan seluas 370 hektar di Amanuban Selatan, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Tanah ini sedang dalam sengketa antara masyarakat adat dan pemerintah. Tanah yang semula merupakan lahan milik suku kemudian diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah kemudian memanfaatkannya sebagai tempat peternakan sapi selama 5 tahun bekerja sama dengan Australia. Kemudian lahan dibiarkan kosong dan digunakan kembali oleh warga setempat untuk berkebun dan membangun rumah.
Pemerintah Provinsi NTT ingin memanfaatkan lahan datang merelokasi warga. Namun warga setempat menolak hingga berujung pada penggusuran paksa dengan bantuan aparat bersenjata lengkap. Dari Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa puluhan mahasiswa Makassar di depan kantor PLN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat berakhir ricuh. Mahasiswa berunjuk rasa mendesak Badan Pemeriksa Keuangan segera mengaudit keuangan lantaran adanya indikasi rekening gendut pejabat tinggi PLN Sulawesi Selatan. Kericuan mewarnai unjuk rasa puluhan mahasiswa pemerhati anti korupsi di depan kantor PLN wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat di Makassar. Saling dorong antara petugas Polsek Panakukang dan mahasiswa tidak terelakkan. Petugas membubarkan paksa unjuk rasa karena mahasiswa mulai bertindak anarkistis dengan akan memblokade jalan dan membakar ban bekas. Unjuk rasa mahasiswa akhirnya batal setelah dibubarkan petugas. Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak BPK Provinsi Sulawesi Selatan segera mengaudit rekening milik pejabat tinggi PLN Sulsel Labar lantaran adanya indikasi pungli. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yusfin, iNews melaporkan. 3 penambang tewas tertimpa batu saat bekerja di Grobogan, Jawa Tengah. Polisi mendalami perizinan tambang batu milik warga tersebut. Longsor di pertambangan batu di Desa Kategan, Grobogan, Jawa Tengah menewaskan 3 orang. Proses evakuasi berjalan 6 jam karena besarnya batu dan tidak tersedianya alat berat di lokasi kejadian. 3 korban yang ditemukan dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sujati, Purwodadi untuk otopsi. Kini polisi mendalami perizinan tambang batu ini. Kita dalami proses penyelidikan, nanti kita akan koordinasi dengan Dinas ESDM, Kejaksaan, dan juga dari Dinas Lingkungan Hidup. Apabila memang prosesnya ini kita penyelidikan nanti ada unsur pidananya, kita akan lakukan gelar perkara dulu untuk melakukan nanti tindak lanjut selanjutnya. Jika pertambangan batu dinyatakan ilegal, polisi akan memproses hukum dan menutup pertambangan milik warga ini. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman, Nusantara, iNews melaporkan.